Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersaat teduh sejenak sebelum kita memasuki kebaktian pada pagi siang hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Shalom. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Rohnya menyertai saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadiratnya dengan sorak-sorai. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kamu dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerah. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Amin. Yesus berkata, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa yang maha mulia, Engkau telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Janganlah tinggalkan kami sendirian di dunia yang fana ini. Berilah kami Roh Kudus yang mengajarkan kami firman Allah. Berikanlah kami gembala-gembala yang setia kepada firman-Mu, dan kuatkanlah mereka melakukan tugas dan tanggung jawabnya menggembalakan kami, melawan kejahatan, supaya kerajaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia ini, hingga seluruh musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Ya Tuhan, karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut, di dalam Engkau yang hidup dan memerintah bersama dengan Bapa dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 381 ayat 1 dan 2, Yang Maha Kasih.
Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah dengan kerenahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami datang mengaku di hadapan-Mu. Kami adalah orang berdosa sejak lahir. Dari dalam diri kami sendiri ada kecenderungan untuk menentang kehendak Tuhan. Sejak lahir kami sudah dibelenggu oleh kuasa dosa. Kami memiliki tabiat melakukan yang jahat dari dalam diri sendiri. Kasihanilah kami orang yang hina ini. Kami bersyukur sebab Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus telah rela mati di kayu salib demi menebus kami dari belenggu dosa dan maut. Kami bersyukur sebab hanya oleh anugerah-Mu dan oleh iman kepada Kristus kami diselamatkan dari kematian dan beroleh kehidupan kekal. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ubahlah dan baharulilah kami. Teguhkanlah janji kami melawan kejahatan dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup ini. Dalam Kristus kami memohon kepadamu. Berdoa di dalam hati masing-masing mengaku dosa di hadapan Tuhan, diberi kesempatan. Kasihanilah kiranya kami, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Amin. Bernyanyi dari Kidung Jemaat, Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani. Demikianlah firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia yang telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan, dikutip dari 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri dengan pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi kesempurnaan. Sebab itu berlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Amin. Sekarang diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan kepada Tuhan, dan camkanlah firman Tuhan yang menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban,
ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayat 23. Sambil mengumpulkan dan menyerahkan persembahan kepada Tuhan dan persiapan khotbah, mari kita bernyanyi, Kusiapkan hatiku Tuhan. Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan atas segala cinta kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan bagi kami. Kami umat-Mu pada hari ini beribadah dalam rumah tangga kami masing-masing secara online. Dan kami percaya Tuhan kami hadir di tengah-tengah kami, memimpin kami dalam ibadah ini dan terlebih-lebih dalam pemberitaan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 20 ayat ke-29 sampai 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yerikho, orang berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu Ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Dia. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan,
Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan yang terlebih berbahagia kita yang menjadi pelaku firman Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merenungkan firman Tuhan di Minggu Eksaudi ini dengan tema Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Sesuai dengan arti Eksaudi, yaitu dengarlah Tuhan. Banyak hal yang menyebabkan manusia dari masa ke masa tidak mampu mendengar segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Mungkin karena kesibukannya, ketuliannya, mungkin juga karena ketidakpedulian yang sering kita katakan seorang yang cuek, atau mungkin karena dia terlalu sibuk untuk mementingkan diri sendiri sehingga dia tidak mau dan tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Ironisnya saudara, manusia sekarang ini pun meski sudah mendengar dan mengetahui, namun masih saja tidak mau ambil peduli, atau istilahnya ngeyel. Contoh saudaraku, baru-baru ini viral sebuah status dari tim medis sebagai isi curahan hati mereka yang berkata, Indonesia terserah. Ini merupakan luapan kekecewaan atas sikap perilaku masyarakat yang masih ngeyel, tidak hidup seperti protokol kesehatan di masa pandemik ini. Kembali ramainya ruang-ruang publik, pusat-pusat keramaian, seperti bandara, terminal, pasar, mal. Demikian juga dengan kebijakan pemerintah yang masih memberikan banyak kelonggaran dalam masa PSBB ini. Alhasil saudara, justru jumlah pasien terdampak positif corona semakin meningkat. Dan keterbatasan tenaga medis pun menjadi ancaman. Dan akhirnya mata rantai COVID ini semakin sulit untuk diputuskan. Bagaimana bisa efektif himbauan yang diberikan, bahkan doa-doa dari seluruh masyarakat dari ujung bumi ke ujung bumi tidak bisa efektif karena tidak diikuti kepatuhan terhadap protokoler kesehatan yang ada. Sebuah kenyataan yang sangat berbeda dalam firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, di mana Yesus mau mendengarkan seruan minta tolong dua orang buta, bahkan menyembuhkan mereka. Dua orang buta terus mengikuti Yesus dan berteriak, Yesus Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Di sini ada dua respon kita melihat. Respon pertama yaitu para orang banyak yang mengikuti Yesus. Mereka menegur dua orang buta ini dan menyuruh mereka untuk diam. Karena teriakan mereka mengganggu Yesus dan mengganggu mereka. Sedangkan Yesus kita bisa memperhatikan sikapnya. Dia berhenti dan bertanya dengan lembut kepada kedua orang buta ini, apa yang engkau inginkan aku perbuat bagimu? Lalu dua orang buta itu menjawab, Tuhan, supaya mata kami melihat. Dan kita bisa membaca seterusnya, lalu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Dan kedua orang buta itu pun sembuh matanya dan bisa melihat lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak melihat dalam bacaan ini membahas iman sebagai penyebab Yesus menyembuhkan mereka. Namun jelas-jelas dikatakan bahwa mereka sembuh karena belas kasih Yesus. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan dan menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus menghargai siapapun. Demikian dengan orang buta, miskin, bahkan dianggap mengganggu orang lain karena kekurangannya. Bahkan Yesus mau menyembuhkan mereka untuk bisa melihat dan mengalami kebahagiaannya. Namun Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika kita pelajari dari kisah-kisah mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus,
sangatlah berkaitan erat dengan sikap iman seseorang. Meskipun kita tadi tidak membaca atau menemukan pembahasan iman dalam bacaan ini, namun pertanyaannya bagaimana Yesus dapat tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada dua orang buta ini? Apa gerangan yang membuat hatinya tergerak dan tersentuh? Yesus begitu terharu dan tersentuh melihat apa yang sudah dua orang buta ini perjuangkan untuk bertemu Yesus. Ada harga yang harus mereka bayar, saudara, untuk bisa bertemu dengan Yesus. Mereka terus mengikut Yesus kemanapun. Mereka fokus pada satu hal, yaitu hanya Yesus yang dapat menyembuhkan mereka. Dua orang buta melawan keadaan mereka, melawan kebutaan mereka dengan terus berjalan sambil berteriak, "Yesus Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Meski diejek, meski ditegur, disuruh diam karena mengganggu, mereka terus berjalan dalam kebutaannya dengan tuntunan suara kerumunan orang banyak. Perjuangan mereka ini sangat dihargai Yesus, Bapak Ibu. Perjuangan yang mengisyaratkan iman, yaitu kesembuhan, hanya ada di dalam Yesus. Bagaimana hati Yesus tidak tergerak? Bagaimana tidak tersentuh? Mereka sudah melakukan apa yang bisa mereka lakukan meskipun dalam keterbatasan, meskipun dalam kondisi buta. Pertanyaannya bagi kita sekarang, apa yang sudah kita lakukan untuk memperjuangkan iman kita, doa kita? Apalagi dalam masa pandemik ini, saudara, doa saja tidak cukup. Banyak orang muda tersinggung dalam masa-masa pandemik ini, akhirnya menyerah. Bagaimana Tuhan tersentuh? Bagaimana Tuhan tergerak hatinya? Kita harus memperjuangkan iman dan doa kita dengan mengabaikan hasutan-hasutan iblis yang mengintimidasi pikiran kita untuk selalu berprasangka buruk terhadap sesama, bahkan kepada Tuhan. Mengabaikan kekurangan untuk mendapatkan apa yang diharapkan. Melihat kisah yang sama dari seorang perempuan Kanaan Sirofenesia, kita bisa bandingkan dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28, yang terus berteriak memohon belas kasih Yesus untuk kesembuhan anaknya yang menderita karena kerasukan setan. Namun dikatakan di sana Yesus tak menjawabnya. Bahkan murid-murid Yesus menegur dan menyuruhnya untuk pulang. Apalagi saudaraku, kata-kata Yesus yang seolah-olah membatasi dirinya dengan perempuan Kanaan itu dengan berkata bahwa dia hanya diutus untuk domba-domba yang hilang di tengah-tengah Israel. Artinya perempuan ini tidak mendapat bagian dari kedatangan Yesus. Namun kita bisa melihat dia terus memohon. Tak sampai di situ, Yesus malah seolah-olah menghentikan usaha perempuan itu dengan berkata, "Tidak baik roti yang diberikan bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing." Saudara, sebuah kiasan bahwa keselamatan anugerah hanya diperuntukkan untuk umatnya Israel, bukan untuk anjing atau yang dikiaskan untuk orang-orang asing. Namun perempuan Kanaan ini menjawab, "Benar Tuan, namun anjing memakan remahan roti yang jatuh di bawah meja." Sebuah jawaban yang luar biasa, saudaraku, yang membuat hati Yesus tergugah dan tersentuh oleh iman seorang perempuan Sirofenesia. Kerendahan hati dan iman yang tidak menyerah dari perempuan Sirofenesia ini begitu menyentuh hati Yesus sehingga Yesus menyembuhkan anaknya. Meskipun demikian, saudaraku, tidak selalu apa yang kita minta dengan iman juga selalu dijawab ya oleh Tuhan. Ya, bukan berarti karena kita beriman kepada Tuhan dengan segenap hati jiwa dan kita terus berdoa, tidak selalu dikatakan dijawab ya oleh Tuhan. Ya, contoh Paulus dalam bacaan sebelum firman Tuhan tadi.
Dikatakan sudah 3 kali dia meminta kepada Tuhan supaya duri dalam daging itu diangkat dari tubuhnya. Kita bisa baca dalam Galatia 5 ayat 13, duri dalam daging itu diartikan sebagai penyakit yang terus menyiksa dan menekan Rasul Paulus. Namun kata Yesus kepada dia, tidak. Untuk yang satu ini aku menjawab, tidak bagimu Paulus. Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Pertanyaannya, apakah Paulus kecewa? Paulus tidak kecewa dengan jawaban tidak dari Tuhan, apalagi marah. Dia menerima karena dia tahu bahwa duri dalam daging ini diberikan Tuhan supaya ia tetap hidup rendah hati, dapat menguasai diri agar tidak sombong dan bermegah atas kesuksesannya dalam pemberitaan Injil. Kita tahu bahwa Rasul Paulus ini adalah seorang misionaris besar, ya, yang memenangkan banyak jiwa untuk Kristus. Hubungan yang dekat dengan Tuhan, saudara, memampukan kita untuk mengerti, memahami maksud Tuhan dengan menjawab tidak atau ya. Beda jika manusia tidak memiliki hubungan yang dekat, maka sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit kecewa, marah, walaupun yang dimaksudkan orang terhadap kita tidak seperti yang kita pikirkan. Beda kalau kita sudah memiliki hubungan yang dekat, Bapak Ibu. Diomelin pun oleh dia tidak tersinggung, dimarahin pun tidak kembali marah. Karena dia tahu, kita tahu bahwa itu untuk kebaikan. Yakinlah Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan bahwa setiap orang hebat, sekali lagi, bahwa setiap orang hebat yang hidup taat kepada Tuhan pasti memiliki duri dalam dagingnya. Allah menanamkan duri dalam dagingnya. Bisa itu penyakit dalam tubuhnya, bisa itu anak-anaknya hidup cacat, atau lainnya. Untuk apa saudara? Supaya mereka tetap rendah hati, tidak menjadi sombong karena kesuksesannya. Malaikat saja bisa jatuh ya karena kesombongan. Ingat malaikat Lucifer, ya, dia seorang malaikat yang luar biasa, yang memimpin puji-pujian, musik-musik di surga untuk penyembahan kepada Tuhan. Tetapi dia sombong karena jabatannya dan ingin sama dengan Allah. Dan akhirnya Allah membuang dia ke bumi. Dan Lucifer menjadi penghulu setan saat ini. Apalagi kita manusia biasa, mudah jatuh dalam kesombongan. Mudah jatuh untuk bermegah sehingga bukan Tuhan lagi yang dimuliakan, bukan Tuhan lagi yang diagungkan. Melalui firman Tuhan ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal yang perlu kita renungkan adalah pertama, dunia kita ini merupakan dunia yang sudah rusak karena dosa. Akan tetapi masih terus ditopang oleh kasih karunia Tuhan, sehingga Tuhan masih beranugerah. Dunia ini masih tetap bisa memancarkan kemuliaannya. Akibat kutuk karena dosa ini, dunia ini penuh dengan berbagai-bagai kesulitan dan sengsara, meskipun berbeda-beda yang dialami oleh setiap orang. Ada yang sulit karena menderita sakit fisik, cacat, hidup sulit karena tinggal di daerah atau negara yang rusuh terus berperang sampai saat ini. Ada yang hidup susah karena keluarganya semua orang-orang jahat. Ada karena ekonomi yang pas-pasan dan sebagainya. Seringkali keadaan ini, kesulitan, penderitaan, sengsara ini membuat orang meragukan Tuhan. Tapi Tuhan tetap menopang dunia beserta isinya. Meskipun orang-orang menolak dan melawan Dia. Saudaraku, himbauan bagi kita saat ini. Mari berbalik pada Tuhan dan tetap taat dan mempercayai Dia. Seperti 2 orang buta tadi. Ya, bahwa hanya ada dalam Yesus kesembuhan dan kebahagiaan. Pengharapan kita sekarang ini yang masih hidup di dunia ini dalam berbagai-bagai bentuk penderitaan. Ingatlah bahwa Yesus akan datang kembali memperbaiki semua kerusakan yang ada. Sehingga dikatakan tidak ada lagi air mata. Wahyu 21 ayat 24. Tidak saat ini, tetapi di zaman baru nantinya ketika kita semua dikumpulkan di Yerusalem yang baru. Di sana sudah tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi penderitaan.
Yang kedua, Bapak Ibu, tindakan Yesus yang sangat menghargai orang yang sedang memerlukan Dia. Tidak seperti kebanyakan orang sering jual mahal ketika diperlukan orang lain. Prinsipnya siapa perlu siapa. Ini dipegang untuk menekan orang lain, bahkan menunjukkan superioritas kita atas orang yang memerlukan kita. Contohnya dosen menekan mahasiswa yang memerlukannya, pejabat pemerintah menekan orang yang memerlukan dia, majikan menekan pembantunya dan sebagainya. Semua ini menunjukkan betapa jahatnya manusia. Kalau ini ada di antara kita, maka segeralah bertobat. Namun Yesus Allah yang Maha Tinggi, seluruh dunia memerlukan Dia, tetapi Dia tidak menunjukkan keberkuasaannya dengan menekan mereka yang memerlukan Dia, tetapi dengan hormat bertanya, apakah yang ingin engkau aku perbuat kepadamu? Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita meneladani Yesus, melayani orang lain yang memerlukan kita, bahkan membantu mereka untuk mendapatkan kebahagiaannya. Menghargai setiap orang seperti Tuhan menghargai mereka, dan menghormati orang lain sebagai orang-orang yang dihargai Tuhan, baik itu orang besar, kecil, kaya, miskin, terpelajar maupun bodoh. Semua orang harus dihormati, karena penghormatan kepada manusia menunjukkan kesadaran kita bahwa mereka diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan Allah. Bahkan Allah telah rela mati bagi mereka. Yang ketiga, saudaraku, tidak cukup hanya berdoa untuk memperjuangkan doa dan harapan kita, tapi perjuangkanlah iman dan harapan kita, karena Tuhan melihat sejauh mana perjuangan yang sudah kita lakukan. Dalam Yohanes 5 ayat 17 dikatakan bahwa Yesus sampai saat ini masih terus bekerja, maka aku pun juga bekerja. Saudaraku, mari ora et labora, tidak cukup hanya berdoa. Allah tidak mendengar doa yang tidak diusahakan, tidak diperjuangkan dengan iman. Tetapi mari berdoa dan bekerja. Tuhan memberkati. Yang menjadi ayat hafalan bagi kita terambil dari Mazmur 27 ayat 29b, bunyinya, Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Kita ucapkan bersama-sama 3 ya. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi Yesus penyelamat kami, yang tetap menaruh belas kasih-Nya kepada kami meskipun kami selalu melakukan tindak kejahatan dan dosa. Ampuni kami Tuhan, mampukan kami untuk terus mempercayai dan menaati Engkau, bahwa Engkau akan datang kedua kali untuk menyudahi segala penderitaan kami selama di muka bumi ini. Dan selama sebelum Engkau datang Tuhan, mampukan kami untuk bertahan dan mampukan kami untuk terus memperjuangkan iman kami sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di hati kami Tuhan. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabda-Mu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyang, binasa dunia, kekalah firman Allah selama-lamanya. Setelah mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaku iman kita
serta segala orang Kristen di segala zaman dan tempat. Jemaat kami undang berdiri. Hendaklah masing-masing mengaku, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta jemaat. Ibadah pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Vikar Dodi Anzelius Zebua STH, Liturgaus Bapak Amaharis Nazara. Selanjutnya yang berulang tahun. Yang berulang tahun minggu ini adalah Ibu Endang Sumarinten atau Ina Victor Sandroto, Sabaria Zebua, Ina Rizky Zebua, Marsina Nazara, Ina Yose Zega, Abdiel Zozawate Zebua, Andreas Daki, Wendy Iman Christian Zega, Elola Granila Faomasi Hulu, Maisandra Putri Telombanua, si Ide Nazara atau Amaharis Nazara, Harisman Firdaus Nazara. Kami atas Majelis Jemaat BNKP Bandung mengucapkan selamat berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Berita sakit, Ibu Ina Haris Nazara diopname di Rumah Sakit Salamun, Gedung Firdaus, Ruang Buana 10. Dan selanjutnya juga Amarora juga menderita sakit. Mohon dukungan doa dari seluruh jemaat. Demikian warta jemaat. Terima kasih. Selanjutnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 460 ayat 1. Jika jiwaku berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan
marilah kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami pencipta langit dan bumi beserta segala isinya, kepadamu seluruh makhluk dan alam semesta tertunduk dan menyembah. Pada pagi siang hari ini Tuhan, kami sudah melakukan ibadah kami meskipun di rumah masing-masing, tapi kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami, dan kami pun diberkati melalui ibadah ini. Serangkaian ibadah ini Tuhan, jikalau ada yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ampuni kami Tuhan, dan pimpin kami untuk seterusnya untuk mempersiapkan dan memberikan penyembahan kami, ibadah kami yang terbaik untuk Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu seluruh jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Biarlah Tuhan terus memberikan mereka kesehatan, sukacita dan kerinduan untuk terus berkumpul dalam nama Tuhan, untuk melakukan ibadah demi ibadah, minggu demi minggu, bahkan mesbah keluarga hari ke hari, sehingga keluarga anak-anak Tuhan di setiap masa Tuhan tetap berdiri teguh atas firman Tuhan, dan mereka tetap menaati dan percaya kepada Tuhan di tengah-tengah masa-masa yang sangat sulit saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang mendengarkan doa kami dan yang selalu memperhatikan setiap kami. Pada hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang telah bertambah usia. Kami bersyukur Tuhan, mereka tetap dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Kami berdoa untuk mereka, tetap berikan mereka kesehatan, kekuatan, bahkan setiap apa yang menjadi cita-cita dan harapan mereka, Tuhan yang menolong mereka untuk mewujud nyatakannya. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk anak-anak kami yang masih terus belajar di rumah. Biarlah Tuhan tetap memberikan mereka sukacita. Biarlah kebersamaan dengan orang-orang yang terkasih membuat mereka tetap semangat untuk berkarya, untuk kreatif dan aktif di rumah, menghasilkan karya-karya yang positif. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa anak-anak Tuhan akan diberkati bahkan melebihi orang-orang yang tidak mengenal Engkau. Demikian juga Tuhan Yesus, kami berdoa ya Bapa untuk para majelis kami di Jemaat BNKP Bandung ini, agar diberikan kesehatan, bahkan diberikan pemikiran yang sama untuk mencari dan melakukan kehendak Tuhan saja, di dalam mempersiapkan segala sesuatunya untuk pelayanan dan ibadah-ibadah kami yang berlangsung dari rumah ke rumah Tuhan. Maka biarlah Tuhan menolong setiap pelayan-pelayan yang telah dijadwalkan untuk melakukan dan mempersiapkannya. Terlebih juga untuk pelayan hari ini, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan mereka kesempatan untuk bisa melayani Tuhan pada hari ini. Terus Engkau berkati mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami dalam menghadapi dan menangani COVID-19 ini. Tuhan, kami tahu bahwa di sana sini masih ada kekurangan, kelemahan di sana sini. Tetapi kami terus berdoa untuk para pemerintah kami, diberikan kesehatan bagi mereka semua, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, bahkan camat, lurah, sampai kepala-kepala desa. Tuhan boleh melakukan kinerja yang terbaik untuk bersama-sama bergandengan dengan masyarakat untuk menuntaskan mata rantai COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa secara khusus buat tim medis yang berada di garda terdepan, baik untuk menghadapi pasien-pasien umum dan terlebih pasien-pasien corona ini Tuhan. Tolong mereka Tuhan, saat ini juga mereka kecapean, keletihan, bahkan mengalami kerinduan yang amat dalam untuk berkumpul dengan keluarga. Bahkan mereka sudah jenuh, bahkan mengalami kekecewaan dengan situasi yang ada. Tapi kami berdoa untuk mereka Tuhan, baik para dokter, perawat, dan juga para aparat keamanan Tuhan, terus diberikan kesabaran, kekuatan, sukacita Tuhan, untuk bisa melakukan bagian mereka dalam tugas yang telah dipercayakan bagi mereka untuk menangani setiap pasien, bahkan untuk menghimbau seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Kami berdoa untuk para pasien yang sudah mengalami virus corona ini, biarlah Tuhan juga menyembuhkan mereka. Dengarkan doa mereka dan dengarkan doa kami, seraya kami boleh bersama-sama mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah.
Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk BPHMS BNKP dari pusat sampai bagian-bagian terkecil ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau pakai BPHMS ini untuk boleh terus menghimbau dan untuk terus membimbing seluruh jemaat-jemaat se-BNKP di Indonesia ini untuk tetap beribadah, untuk tetap taat dan mempercayai Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami di tengah-tengah pandemi Corona ini. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan, kami percaya Tuhan berkenan untuk akan persembahan kami dan biarlah Tuhan pakai untuk terus perluasan kerajaan Tuhan khususnya di tengah-tengah jemaat BNKP Bandung ini. Terima kasih Tuhan, izin gereja kami juga tidak henti-hentinya kami berdoa. Suatu waktu nanti kami percaya Tuhan akan menganugerahkannya kepada kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan dari seluruh penjuru bumi yang ada Tuhan, penjuru daerah bahkan di Bandung ini, bahkan di pulau kami di Pulau Nias terkasih. Biarlah pemberitaan firman Tuhan tetap tersiarkan sehingga firman Tuhan inilah yang menguatkan dan memampukan setiap anak-anak Tuhan untuk bertahan hidup di masa-masa kesusahan dan kesulitan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk persiapan pelayanan hari Minggu ke depan ini. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik. Engkau berkati para pelayan yang sudah terpilih dan akan melakukan tugas mereka. Terpuji Tuhan kami, inilah doa kami yang sangat jauh dari sempurna ini. Kami hanya alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Yesus pimpinlah kami selamanya, hanya di Kau kami ikuti sepanjang jalan hidup. Tuntun umat-Mu masuk rumah-Mu. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan bersaat teduh. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.